Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Linje Mayasari Girsang, Muhammad Reza Falevi Daulay, Mirza Yolanda, Nur Ainun, Nanda Setiawan, Randy Rio, Rohdiana Purba, dan Silviana Wulandari akan menyampaikan hasil diskusi mini riset kami yang berjudul Peta Tematik Wilayah Rawan Banjir di Kota Binjai. Adapun pendahuluan dari mini riset kami yaitu A. Latar belakang. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu untuk kepentingan tertentu seperti mengetahui penduduk, transportasi, maupun mengetahui informasi pada daerah yang rawan banjir seperti di Kota Binjai, yang membuat peta rupa bumi yang bentuknya telah disederhanakan sebagai dasar dalam meletakkan informasi tematiknya. Apabila air meluap dari tubuh air melalui saluran yang ada dan mengenangi wilayah sekitarnya, maka terjadilah banjir yang merupakan bencana alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan. Bencana banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi pada saat musim hujan datang. Baik alam maupun manusia sendiri dapat menyebabkan terjadinya banjir. Banjir juga bisa disebabkan oleh faktor lain, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya relensi aliran air sungai atau disebut dengan das. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja faktor-faktor terjadinya bencana banjir di wilayah Kota Binjai? 2. Di mana saja letak wilayah rawan banjir di Kota Binjai? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apa faktor bencana banjir di wilayah Kota Binjai. 2. Untuk mengetahui letak wilayah rawan banjir di Kota Binjai melalui peta tematik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Dipersilahkan kepada Saudari Nur Ainun sebagai pembaca pertama agar membacakan materi yang telah didiskusikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kajian Pustaka A. Pengertian banjir. Genangan air mengalir deras, ketinggian melebihi tingkat wajar disebut dengan banjir menurut Erlangga pada tahun 2006. Sebagian besar daratan biasanya tidak tergenangi air akan digenangi air pada saat banjir. Sebagian wilayah mengalami banjir ketika musim hujan tiba. Beberapa wilayah tergenang air sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi. Apabila banjir terjadi tiba-tiba, bersifat menghanyutkan, maka dampaknya akan sangat berbahaya. Daerah rawan banjir menurut pendapat Erlangga yaitu 1. Daerah curah hujan tinggi. 2. Daerah berbatu dengan daya serap rendah. 3. Sekitar sungai. 4. Permukiman padat dan kumuh. Dan yang kelima, daerah bekas bencana banjir. B. Jenis-jenis banjir. Banjir dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut. 1. Banjir bandang. Terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan. Sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja dan memberikan dampak kerusakan yang cukup parah. 2. Banjir air. Sangat umum terjadi karena meluapnya air sungai, danau, atau selokan yang disebabkan banyaknya intensitas air sehingga tidak tertampung dan meluap. 3. Banjir lumpur. Mengandung bahan berbahaya, bahan gas mirip banjir bandang, namun keluar dari dalam bumi sampai ke daratan dan dapat mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya. 4. Banjir rob atau banjir laut air pasang, menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai dan terjadi akibat air laut. Dan 5. Banjir Cileunang. Mempunyai kemiripan dengan banjir air, namun banjir Cileunang terjadi akibat deras hujan sehingga tidak tertampung. C. Banjir dan penyebabnya. Banjir dan daerah terdampak akibatnya dapat dimonitor dengan citra satelit maupun foto udara, karena selalu berulang setiap tahun pada musim hujan, dengan luasan tergenang selalu berbeda dengan pola sebaran yang berbeda pula. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, menyebar merata pada waktu banjir. Banjir relatif lama di suatu wilayah, baik cekungan maupun daratan, dapat menyebabkan bandang, banjir kota, banjir pesisir, dan banjir sungai, yang merupakan pengelompokan banjir menurut tempat kejadiannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Reza Falevi Daulay. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian. 1. Tempat penelitian.
Penelitian ini dilakukan di setiap daerah Kota Binjai melalui data peta tematik, sehingga teridentifikasi 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah genangan air. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 29 April 2021 sampai 2 Mei 2021. B. Populasi dan sampel. 1. Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek, mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono, tahun 2006. Populasi dalam penelitian ini mencakup kawasan pemukiman perumahan masyarakat yang tinggal di kawasan daerah rawan banjir. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dimiliki oleh populasi. Sugiono, tahun 2006. Sampel yang diambil dari populasi digunakan apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 18 daerah yang berpotensi menjadi genangan air di Kota Binjai menurut data profil Kota Binjai. C. Teknik pengumpulan data. 1. Data sekunder. Data ini berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga RPI 2JM bidang cipta karya Kota Binjai. 2. Survei. Melakukan survei dengan melakukan wawancara dengan penduduk atau masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir tersebut. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Berdasarkan data sekunder yang terkumpul, ada 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan genangan banjir. Data tersebut menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mirza Yolanda. Hasil penelitian. Pertama, faktor bencana banjir di wilayah Kota Binjai. Berdasarkan dari data tersebut, yaitu potensi rawan bencana wilayah Kota Binjai terhadap gambaran geologi yang ada adalah potensi rawan bencana alam banjir. Kondisi geologi tanah wilayah Kota Binjai yang berupa lahan landai sebesar lebih kurang 3,15% memengaruhi bencana ini. Kedua, letak wilayah rawan banjir di Kota Binjai. Berdasarkan laporan data Kota Binjai, teridentifikasi terdapat 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah genangan air yang dimana daerah genangan air ini tersebar ke wilayah kota. Ketiga, tabel dan diagram jumlah wilayah rawan banjir di Kota Binjai per kecamatan. Berikut ini disajikan tabel dan diagram terkait dengan jumlah wilayah rawan banjir di Kota Binjai per kecamatan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Silviana Wulandari. Pembahasan penelitian. Sebagian wilayah Kota Binjai berada pada daerah rawan banjir, di mana luapan sungai yang ada yaitu Sungai Bangkatan dan juga Sungai Mencirim. Pada wilayah dataran tinggi di sebelah selatan Kabupaten Karo dan Langkat, terdapat hulu sungai yang melintasi Kota Binjai. Berdasarkan laporan Jalan dan Drain 2006 di Kota Binjai, teridentifikasi terdapat 18 daerah yang berpotensi menjadi genangan air, yang di mana daerah genangan air tersebut ini tersebar ke wilayah-wilayah kota. Daerah genangan air ini teridentifikasi melalui adanya cekungan-cekungan yang terbentuk akibat kondisi topografi pada areal yang dijadikan sebagai identifikasi genangan air tertentu yang dikarenakan air terperangkap dan memerlukan saluran pembuangan untuk mendistribusikan genangan tersebut. Yang paling banyak di Kecamatan Binjai Utara sebanyak 10 daerah genangan dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Binjai Timur, hanya ada 1 daerah genangan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy Rio. Biasanya banjir terjadi dalam 10 tahunan sekali menurut wawancara dengan penduduk. Kawasan rawan banjir sering terjadi di Kelurahan Brengam, Kecamatan Binjai Kota yang berada di pinggir Sungai Bingai. Pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi banjir besar sehingga dibangunlah tanggul di sekitar perumahan tersebut yang belum selesai dibangun seutuhnya. Sungai Bingai, bagian dari Daswampu, diperkirakan memberikan genangan periode 25 dan 100 tahunan. Perencanaan, keseimbangan dan fungsi hidrogeologis di wilayah sekitar Das, terutama perencanaan dan pengawasan penatagunaan lahan yang lebih baik di hulu sungai Daswampu yang berasal dari daerah Tanah Karo sangat diperlukan. Selain itu, berdasarkan dari hasil observasi, daerah sempaan sungai perlu dibenahi karena terlalu dekat dengan pemukiman. Kawasan lokasi-lokasi rawan banjir akibat keadaan geologi wilayah Kota Binjai seperti ditunjukkan pada peta berikut ini.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Setiawan. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi mini riset ini yaitu genangan air mengalir deras, ketinggian melebihi tingkat wajar, disebut banjir. Sebagian besar daratan biasanya tidak tergenangi air, akan digenangi air pada saat banjir. Sebagian wilayah mengalami banjir ketika musim hujan tiba. Beberapa wilayah tergenang air sebagai akibat dari curah hujan tinggi. Ada 2 daerah aliran sungai ataupun DAS pada wilayah Kota Binjai. DAS mampu melewati sebagian besar wilayah bagian barat. DAS Belawan meliputi sebagian kecil wilayah daerah timur. 3 sungai besar yang menjadi sumber air permukaan, yaitu Sungai Binjai Markapada, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan mengalir membelah Kota Binjai, di mana Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari Sungai Binjai yang menyatu di Kecamatan Binjai Kota. Kondisi geologi tanah wilayah Kota Binjai yang berupa lahan landai sebesar lebih kurang 3,5% mempengaruhi bencana ini. Berdasarkan laporan data Kota Binjai, teridentifikasi terdapat 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah genangan air, yang dimana daerah genangan air ini tersebar ke wilayah kota. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lince Mayasari Girsang. DAS atau daerah aliran sungai secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi atau punggung bukit yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. DAS merupakan ekosistem di mana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis, dan di dalamnya terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi. Selain itu, pengelolaan DAS dapat disebutkan merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum berkelanjutan dengan upaya menekan kerusakan seminimum mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun. Adapun saran yang diberikan dari penelitian mini riset kami yaitu yang pertama, masyarakat yang tinggal di DAS harap meningkatkan kesiagaan terhadap banjir apabila musim penghujan datang. Yang kedua, diharapkan dari pihak tata ruang Kota Binjai membenahi sungai yang dekat dengan permukiman masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih telah menonton video kami. Di sini kami meminta maaf apabila ada materi yang kurang tepat dalam penyampaian video ini. Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat menambah wawasan kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.